Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSMC, jumpa kembali dalam Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Perkenalkan saya, penata tingkat 1-3D, Dr. Gigi BR Wuliana, spesialis ortodontik, untuk memandu acara Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Rongga mulut merupakan bagian yang penting dalam tubuh kita, karena dia merupakan pusat dari awal terjadinya sistem pencernaan dan ikut menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ada tidaknya gigi di dalam rongga mulut akan mempengaruhi penampilan wajah seseorang, yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Gagalnya gigi tumbuh di dalam rongga mulut dengan sempurna, atau biasa kita sebut dengan gigi impaksi, banyak menimbulkan masalah. Untuk itu, kami dari tim penerangan Rumah Sakit Marinir Cilandak akan mengangkat tema tentang gigi impaksi dan penata laksanaannya pada kesempatan kali ini. Untuk menjawab rasa ingin dan tahuan kita tentang gigi impaksi, kami, tim penerangan Rumah Sakit Marinir Cilandak, telah mendatangkan seorang narasumber. Beliau adalah Dr. Gigi, spesialis bedah tumbuh. Istimewanya lagi, beliau adalah Wakil Komandan Rumah Sakit Marinir Cilandak. Letkol Kesehatan, Dr. Gigi Heri Hegiana, spesialis bedah mulut, Magister Hukum Kesehatan, Magister Terapan Operasi Laut. Sobat Sehat RSMC, yuk kita sapa beliau. Halo Dr. Heri, selamat siang dok. Selamat siang Dr. Anne, dan selamat siang seluruh Sobat Sehat Marinir Cilandak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir pada acara podcast Bisa Sehat kali ini. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap semangat ya dok ya. Baik dok, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dok. Di tengah kesibukan Dr. Heri sebagai seorang spesialis bedah mulut dan Wakil Komandan Rumah Sakit Marinir Cilandak telah meluangkan waktunya untuk sharing seputar kesehatan gigi dan mulut pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak dok. Baik, sebelum kita ke topik tentang gigi impaksi dan penata laksanaannya, mungkin dari Dr. Heri ada yang ingin di-sharing kepada Sobat Sehat RSMC seputar Rumah Sakit Marinir Cilandak, baik dari pelayanan ataupun dokter-dokter yang tergabung di dalam. Silakan dok. Baik Dr. Anne dan Sobat Sehat semua. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang khusus tadi impaksi itu ya, sesuai dengan pengertian saya, sedikit juga saya perlu sampaikan tentang informasi Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Cilandak ini. Mana rumah sakit kita ini merupakan rumah sakit TNI yang menjadi salah satu komando pelaksana Korps Marinir yang mempunyai tugas pokoknya, yaitu ada dua. Pertama, memberikan pelayanan kesehatan kepada khususnya para prajurit marinir, para TNI AL, TNI, perwirawan, keluarganya, dan juga tentunya kepada masyarakat umum yang ada di sekitaran rumah sakit kami ini. Jadi pada intinya kami akan siap untuk membantu memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tugas pokok yang kedua ya, ciri khasnya militer, yaitu memberikan dukungan kesehatan. Artinya dukungan kesehatan ini kita menjadi tim kesehatan support dalam berbagai kegiatan kemiliteran, misalnya sesuai tugas pokok TNI sendiri dalam operasi perang maupun operasi militer selain perang. Misalnya dalam operasi militer perang ya tentunya tim medis kita akan ikut terjun langsung di lapangan dan dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Kemudian dalam operasi selain perangnya, misalnya ada kegiatan bencana alam, penanggulangan bencana alam maupun non alam, seperti kemarin kita ada pandemi COVID yang sampai sekarang masih terakhir juga kita ikut terlibat langsung sebagai tim medis di situ, kegiatan deteksi, kemudian treatment dan juga evakuasi pasien. Kemudian yang sehari-hari kita lakukan tentang kesehatan, misalnya kegiatan latihan Korps Marinir sendiri, kita ikut mendukung sebagai tim kesehatan. Itu sekilas tentang rumah sakit. Kemudian untuk pelayanan kesehatannya sendiri, karena ini kita ini masuk rumah sakit tipe B ya, kalau di kesehatan kita mempunyai pelayanan yang cukup lengkap. Selain pelayanan dasar melalui fasilitas instalasi gawat darurat, kemudian rawat inap, kemudian poli spesialis rawat jalannya cukup lengkap, ada berbagai macam spesialis seperti penyakit dalam, kemudian jantung, kemudian kulit, paru, dan lain sebagainya. Termasuk juga kita punya poli spesialis gigi dok ya,
seperti saya di bidang bedah perut, kemudian dokter ada di ortodonsi, kemudian ada juga bagian spesial konservasi, periodonsi, prostodonsi. Kemudian tambahannya juga fasilitas pendukung kita, penunjang kita mempunyai fasilitas laboratorium, ronsen radiologi yang mana kita juga punya fasilitas CT scan, dialisa. Itu bisa jadi salah satu sarana yang mungkin dapat membantu seluruh pasien yang cukup lengkap, dan satu lagi juga ada sama medical check-up yang akan memisahkan kesehatannya. Silakan tempat kami. Itu sekilas tentang pelayanan atau perawatan misalkan kalau mau silakan. Ya, komplit juga ya, bisa dibantu ya. Masyarakat dan juga khususnya memang keluarga bisa parkir ya. Jadi sahabat sehat RSMC, jangan lupa jika ingin melakukan konsultasi ataupun pemeriksaan bisa langsung datang ke Rumah Sakit Mariner Cilanta. Baik dok, sepertinya sobat sehat RSMC sudah gak sabar untuk mendengarkan topik tentang gigi impaksi dan penata laksanaannya. Sekarang kita membahas dari pengertiannya sendiri dok. Untuk gigi impaksi sendiri itu sepertinya pengertiannya sendiri itu apa dan biasanya tuh terjadi pada gigi apa saja? Oh ya, jadi gigi impaksi ini mungkin sekarang sering kita dengar ya, bahkan masyarakat awam juga sudah tahu kalau tentang gigi impaksi. Nah, tapi mungkin ya apabila tapi untuk lebih jelasnya saya perlu sampaikan impaksi sendiri kalau saya baca dari teorinya dari bahasa Latinnya impactus tulisannya. Jadi secara pengertiannya adalah suatu kondisi gigi yang tidak dapat erupsi atau tumbuh secara sempurna pada depannya, baik sebagian maupun seluruhnya, karena dia terhalang oleh gigi lain, oleh tulang, oleh jalan ataupun oleh kondisi kelainan patologis lainnya, misalnya tumor dan lain sebagainya. Jadi dia kalau gigi normal, mungkin saya bisa kasih contoh ya di sini sedikit. Nah ini ada gambaran kalau gigi yang normal tuh kita lihat kan, yang ini ya, yang gigi geraham-nya. Kemudian yang impaksi itu yang sebelah sini. Jadi dia tidak bisa tumbuh tegak karena posisinya miring ke kanan oleh gigi sebelahnya. Secara umum seperti itu. Tapi memang banyak juga jenis impaksi lainnya. Ini impaksi yang umum yang paling banyak terjadi itu pada gigi geraham 3, atau disebut molar 3, kalau molar kita menyebutnya gigi geraham bungsu. Nah, gigi geraham bungsu itu kenapa disebut itu? Karena dia memang yang paling terakhir tumbuh di antara gigi yang lain, jadi dia tidak punya adik lagi geraham bungsu, atau di dalam istilahnya bahasa Inggris disebutnya wisdom teeth ya. Nah, gigi menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan seseorang gitu. Jadi dia sudah dewasa pada gigi itu sebagai salah satu tandanya, karena dia memang tumbuh paling akhir dari periode pembentukan seorang manusia, biasanya antara usia 15 sampai 20 tahun seperti itu. Nah, selain gigi molar, impaksi juga bisa terjadi pada gigi yang lainnya, gigi tahi, yang paling banyak gigi molar atau gigi geraham gitu. Impaksi sendiri apakah ada tanda fisik atau gejala atau ada faktor penyebab dari terjadinya gigi impaksi? Iya, memang orang biasanya menyadari adanya gigi impaksi setelah gejala atau keluhan yang paling umum memang sering terjadinya adalah rasa nyeri. Nah, kalau ada rasa nyeri di bagian belakang, setelah kita cek, ternyata ada gigi yang impaksi atau tidak sempurna. Nah, sebenarnya banyak kondisi lain ya yang menjadi tanda atau merupakan menjadi suatu kondisi yang membahayakan dari gigi impaksi tersebut. Pertama, selain tadi rasa nyeri, dia bisa menyebabkan kerusakan gigi yang di sebelahnya, gigi depannya, karena posisinya yang tidak bagus, sering menjadi tempat
timbunan sisa makanan. Sisa makanan nyangkut di situ, tidak bisa dibersihkan oleh sikat gigi, lama-kelamaan timbul proses fermentasi makanan itu sendiri. Ada proses menjadi suasana asam di situ, menyebabkan gigi tersebut menjadi keropos, menjadi karies atau gigi berlubang. Lama-lama semakin dalam, kuman disebut semakin tertutup, akhirnya bisa timbul infeksi, mulai dari gejala angka kecilnya hanya nyeri, kemudian bisa timbul luka yang sangat besar, bahkan bisa mengancam sampai kondisi macam nyawa kita ya, kalau misalnya jadi pembengkakan yang disebut dengan istilah abses atau lemon itu yang bisa sampai mengancam nyawa. Itu salah satunya. Kemudian kondisi lainnya bisa juga infeksi ini menyebabkan terjadinya kista. Kista itu adanya suatu rongga di dalam tulang rahang yang berisi cairan yang lama-kelamaan semakin membesar, merusak rahang itu sendiri, kemudian merusak di sebelahnya. Nah, sehingga orang mungkin keluhannya timbul seperti rahangnya kok beda besar sebelah, tapi dia kadang-kadang tidak merasa sakit. Nah, setelah itu diperiksa, foto ronsen, baru ternyata kelihatan di situ ada infeksi. Ya, berikutnya lagi bisa menyebabkan tumor ya. Hampir sama seperti tumor itu adanya benjolan di dalam rahang yang muncul dari gigi tersebut. Jadi itu salah satu kondisi-kondisi gejala-gejala yang disebutkan oleh gigi infeksi. Kemudian gejala lainnya juga ada rasa nyeri, biasanya rasa tidak nyaman, bisa mulai dari rahangnya sendiri, kemudian leher, bahkan sampai nyeri kepala yang berkepanjangan. Itu sering kondisi hal seperti itu. Namun ada juga memang gigi infeksi itu yang tidak menimbulkan keluhan, tapi baru ketahuan misalnya pada saat dilakukan pemeriksaan rutin atau ronsen atau mau melakukan perawatan orto ya, perawatan dental. Setelah di ronsen ternyata ada infeksi. Nah, itu yang bisa menjadi tanda gejala infeksi. Apakah kondisi dari infeksi ini sendiri sebenarnya bisa dicegah? Kalau pencegahan sebenarnya secara langsung mungkin tidak bisa secara langsung ya, artinya pencegahan ini secara langsung. Jadi sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan dulu kenapa sih infeksi itu terjadi. Jadi beberapa teori tentang penyebab atau etiologi dari infeksi itu sendiri ya. Yang pertama karena faktor lokal itu kondisi rahang dan gigi-giginya. Misalnya rahangnya ukurannya terlalu kecil, tapi gigi-giginya ukurannya lebih besar. Nah, itu juga bisa disebabkan karena faktor herediter atau keturunan, karena orang tuanya seperti itu. Misalnya dia gabungan ya, ayahnya giginya besar, ibunya rahangnya kecil, kemudian menjadi bergabung di anaknya seperti itu, akhirnya ada gigi yang tidak bisa tumbuh sempurna. Kemudian juga karena faktor lainnya selain tadi keturunan, juga adanya faktor misalnya trauma itu misalnya terjadi benturan pada masa remaja atau sebelum remaja, jatuh terus terjadi benturan benih giginya. Nah, akhirnya dia tidak bisa tumbuh secara tepat karena trauma itu. Kemudian juga ada teori yang mengatakan karena faktor fungsional dari lifestyle kita saat ini kan semakin kesini semakin mudah ya, zaman semakin banyak mudah termasuk dalam hal makanan. Kalau dulu di zaman nenek moyang kita mungkin kan makanan mentah yang harus dimakan sehingga membutuhkan rahang yang besar, gigi yang besar, dan akhirnya gerahangnya juga lengkap semua, misalnya 3 gerahang itu. Makin kesini kan makanan semakin mudah dimasak, ya, jadi tidak perlu usaha yang keras rahang kita untuk makanan. Akhirnya yang gigi paling itu udah mulai sedikit ada ditemukan yang tidak ada benihnya, tidak tumbuh. Itu mungkin faktor termasuk evolusi juga ya. Jadi itu faktornya. Kemudian penyebab lainnya selain dari lokal adalah faktor sistemik, kondisi kita secara keseluruhan, misalnya faktor hormonal, tergabungnya kurangnya hormon tumbuhan yang merasa tumbuhan gigi itu bisa menjadi salah satu. Kemudian faktor nutrisi juga, misalnya
baik pada saat kehamilan ibunya, pada saat masa bayi yang baik yang kondisinya tidak mencukupi untuk rela, maka itu bisa jadi. Karena itu tadi mungkin mencegahnya ya salah satunya bisa dilakukan adalah pertama memberikan nutrisi yang baik ya pada ibu hamil, kemudian juga setelah bayi lahir yang seimbang, yang cukup gizinya, vitaminnya itu bisa menjadi salah satu upaya jadinya infeksi. Hal lainnya ya dari jangan sampai mungkin ada kecelakaan atau lain penyebab. Kemudian juga yang penting ya tetap memeriksakan secara rutin pada gigi, mulai dari masa anak-anak yang gigi itu kan kalau rutin diperiksakan minimal 2 kali bisa perkembangannya, misalnya tanda-tanda giginya yang mengarah ke infeksi atau giginya sangat bagus, itu kan bisa dari awal diantisipasi ya perawatannya. Jadi jangan sampai setelah sudah dewasa sudah lambat. Demikian ya, dengan tadi saya sampaikan kalau dia memang menimbulkan suatu hal yang patologis atau penyakit yang keluhan, nyeri dan sebagainya, itu harus sesegera mungkin untuk dilakukan tindakannya adalah operasi pencabutan gigi infeksi yang memang rata-rata itu dilakukan secara pembedahan ya, dengan istilah ininya odontektomi. Jadi pembedahannya itu bedah kecil lah, sering disebut bedah karena hanya membuka sedikit fungsinya, kemudian giginya dipotong supaya bisa keluar. Berbeda dengan pencabutan gigi biasa kan, gigi biasa misalnya giginya rusak juga langsung ditarik memang bisa dilakukan infeksi dengan ada kondisi harus dibuka fungsinya, dibuka tulang rahangnya, itu disebut dengan operasi gigi tersebut. Nah, kalau misalnya untuk tahap awal karena saya masa pertumbuhan, terus di situ baru ada keluhan pertama misalnya nyeri gusi dan lain sebagainya, baru pertama kali ya, itu kita mesti observasi dulu karena memang itu adalah kondisi proses erupsi ya, erupsi yang kadang-kadang kan menyebabkan gusinya juga menjadi peradangan. Jadi kita observasi sampai proses pertumbuhan selesai. Kalau ternyata memang keluhannya tidak hilang, masih menimbulkan rasa nyeri dan lain sebagainya, ya kita putuskan untuk pembedahan tadi. Kemudian dalam kondisi tertentu juga kita mungkin menghindari proses pembedahan itu, misalnya dalam kondisi pasien yang kompromis atau punya kondisi lain yang secara sistemiknya kurang bagus, misalnya pada pasien dengan kronis, kita harus lengkap lah untuk pemeriksaannya. Kalau memang memungkinkan keuntungannya lebih besar dilakukan operasi dan dilakukan. Tapi kalau misalnya itu lebih membahayakan kondisi umumnya, itu kita tidak harus segera dilakukan. Dan juga pada orang tua lansia kan selain kondisi tubuhnya juga sudah menurun, disini juga biasanya tulang rahang juga sudah sangat kompak, keras itu biasanya kesulitannya juga tinggi, maka komplikasinya juga itu bisa lebih besar dan lain sebagainya. Dan saya menemukan sih dari pengalaman ya, ada yang juga sampai ditemukan kondisi infeksi pada gigi yang sudah lansia, orang tua yang sudah lansia itu tidak menjadi keluhan, baru kelihatannya pada saat di foto atau keluhan yang lain kebetulan di foto kita ada gigi infeksi. Artinya bahwa gigi infeksi juga belum tentu atau tidak harus nantinya akan menjadikan suatu kondisi yang bahaya. Jadi harus kita sesuaikan sesuai indikasinya, tidak serta-merta vaksin langsung kurasi. Kita lihat banyak faktor tadi ya, hanya kemudian kalau diperkirakan bahwa gigi tersebut kita
akan menjadi masalah di kemudian hari, kita putuskan harus di demikian. Baik, sekarang terakhir dari saya nih dok, seputar penyembuhan. Pasca kita melakukan tindakan donor komis seperti dari dokter sudah jelaskan, itu kira-kira berdasarkan pengalaman dokter selama ini itu memakan waktu seberapa lama. Jadi sobat sehat resepsi bisa prepare, bisa mempersiapkan diri nih kalau memang sudah terindikasi vaksin dan sudah melakukan konsultasi, jadi bisa siap mental dulu. Kira-kira seberapa? Oke, kalau misalnya yang pengalaman saya sendiri ya di sini menangani sudah cukup banyak, bisa katakan ratusan lah yang melakukan tindakan pencabutan atau penggunaan ini vaksin ini. Pada umumnya ya 1 sampai 3 hari mungkin yang masih agak terasa cukup mengganggu ya untuk kondisi pasca operasinya. Tapi setelah itu rata-rata sih sudah dapat beraktivitas dengan normal, makan minum dan kita normal. Malah kalau sebenarnya yang membutuhkan untuk istirahat paling 1-2 hari aja, karena kadang-kadang ada komplikasi yang memang berbeda-beda tiap orang ya. Ada yang setelah operasi itu tidak ada keluhan apa-apa, dengan obat tadi udah cukup gitu, dengan obat bisa mengurangi nyerinya. Tapi ada juga yang sampai bengkak mungkin ya, sampai kelihatan rahangnya dari pembengkakan, terus susah buka mulut. Nah, itu sangat berbeda karena kondisi tiap orang kan berbeda ya, tubuhnya mungkin respon dari jaringan tubuhnya sendiri. Tapi secara umum memang 1-3 hari itu mungkin yang prosesnya agak mengganggu. Kalau proses penyembuhannya sampai normal, memang sesuai dengan waktu teorinya proses penyembuhan luka ya, antara 1 sampai 7 hari itu kan dianggap sudah cukup terjadi perbaikan jaringan, walaupun mungkin lukanya belum sempurna itu, tapi sudah tidak ada keluhan yang berarti. Jadi memang bukan satu operasi yang terlalu sarungnya begitu ya. Namun kadang-kadang memang kondisi tertentu kondisi kesehatan kita, atau karena posisi giginya yang sangat dalam sehingga lukanya juga cukup besar, nantinya lukanya besar, proses penyembuhannya bisa lebih lama. Jadi kalau misalnya hanya kecil, normal-normal aja sih, tidak sampai mengganggu aktivitas lah, bisa kita kembali bekerja dan sebagainya. Apa ada pantangan dok untuk itu dok selama proses penyembuhan ini yang boleh atau tidak boleh dilakukan? Kalau pantangan yang hindari ya, begitu setelah operasi biasanya hindari untuk makan minum yang panas-panas. Karena makan minum yang panas-panas itu bisa memicu luka atau proses pembekuan darahnya terganggu. Biasanya kita disarankan malah yang dingin-dingin dengan es itu, kadang-kadang disuruh untuk kompres es biasanya dalam 24 jam pertama. Itu salah satunya adalah untuk menghindari terjadinya perdarahan. Kemudian ya pastinya makanannya jangan yang keras-keras dulu, yang mungkin bubur dulu atau jus dulu. Itu kesempatan pertama tidak terjadi perdarahan, kemudian makanya tidak terganggu. Hal-hal lainnya ya untuk aktivitas yang berat ya 1-3 hari itu jangan dulu olahraga yang berat. Tapi kalau aktivitas biasa sehari-hari sih tidak masalah. Kemudian juga jangan banyak berkumur. Biasanya kan orang kalau habis cabut gigi atau habis ini kan kecenderungannya ingin berkumur terus. Justru kita hindari, karena dengan berkumur itu bisa mengganggu tadi juga proses pembekuan darahnya, bisa melarutkan si pembekuan darah klotnya yang bentuk jadi larut karena kumur yang keras-keras, akhirnya perdarahan. Itu saja sih yang mungkin yang perlu diperhatikan setelah pasca operasi. Luar biasa Sobat Sehat RSMC, seperti Dr. Heri sudah menjelaskan kepada kita seputar gigi infeksi dan penata pelaksanaannya begitu detail dan jelas sekali. Jadi Sobat Sehat RSMC, jika ingin melakukan pemeriksaan dan konsultasi silakan datang ke Rumah Sakit Marida Juanda. Sebelum saya tutup acara kita, dari Dr. Heri ada pesan-pesan untuk Sobat Sehat RSMC? Silakan Dok. Pesan ya tentunya
agar lebih memperhatikan lagi kondisi kesehatan gigi kita ya, karena sering terjadi yang saya temukan karena suatu masalah gigi saja, misalnya tadi gigi infeksi, bisa sampai kondisi orang masuk UGD, kemudian bisa juga sampai masuk ICU, bahkan bisa juga sampai terjadi kematian karena hal gigi sepele, yaitu adanya infeksi yang berat yang disebutkan tadi, abses, kemudian infeksinya menyebar ke seluruh tubuh, itu hanya gara-gara kita mengabaikan perawatan gigi. Setelah itu ya himbau bagi saya sarankan ya agar lebih perhatikan kesehatan gigi kita juga, minimal dengan kita rajin menggosok gigi 2 kali sehari lah, itu yang paling minimal. Kalau lebih juga lebih baik. Dan kemudian juga memeriksakan kondisi gigi kita secara rutin ke dokter gigi selama minimal 6 bulan sekali, karena kadang-kadang kita merasa di cermin kita lihat wah gigi kita baik-baik aja ya, ternyata setelah dicek oleh di dokter, apalagi kemudian dilakukan pemeriksaan ronsen, ternyata ada misalnya karies-karies yang tersembunyi atau yang tadi juga gigi infeksi yang tidak disadari. Nah, itu saja pesan dari saya. Semoga semua sobat sehat RSMC ini giginya khususnya sehat-sehat semua, sehingga juga kalau gigi yang sehat maka badan kita juga akan sehat, karena kita makan juga terjamin ya, tidak ada gangguan, kita bisa enak makan, nutrisi juga kita baik. Demikian dokter. Baik sobat sehat RSMC, kita sudah sampai di penghujung acara Bisa Sehat Bincang Santai seputar kesehatan. Please jangan lupa untuk subscribe, likes, dan komen untuk Rumah Sakit Mariner Jalandak, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan mereka. Sekian dari kami, tim penerangan Rumah Sakit Mariner Jalandak. Sampai jumpa di episode Bisa Sehat Bincang Santai seputar kesehatan. Salam sehat, Dharma Husada, Jalan Jaya.